cukup banyak komen sih di sini. Hmm. Nah, mungkin bisa deh dari Kak Dia. Kira-kira gimana deh Kak Dia? Ini kalau misalkan dilihat sekilas nih, apa yang bisa kita perbaiki dari sini nih? Wah, ada berapa screen sih? 4. Dia ada 4 screen. 4 ya. Oke, pertama kali aku lihat sih ini menarik banget ya. Udah rapi gitu penataan layoutnya juga. Terus teksnya juga kebaca dengan jelas tiap teksnya gitu. Mungkin ngambil konsep clean gitu ya. Jadi jarang ilustrasi yang penuh warna. Lebih fokus ke kata-katanya. Aku udah suka sih ini. Tapi menurut aku ini bahasanya mungkin ya, pemilihan bahasanya kurang universal gitu. Kayak lo gue kan kita tahu di Jakarta aja mungkin yang kenal untuk untuk semua Iya. orang tuh kadang nggak tahu lo gue itu apa gitu sih. Dari kopinya aja. Oke. Mungkin kalau dari Amir yang as developer nih, kira-kira ada komen nggak? Halo Kak Amir, mana orangnya? Halo, halo. Iya ya. Boleh agak di zoom inin nggak? Dikecilin tampilannya. Nah, kalau dari aku sih udah oke. Tapi ini masih belum dihapus ya, apa grid pink-nya ini ya. Mungkin bisa aku ini ya izin untuk bilangin dulu nih. Nah, itu biar bisa lebih enak gitu melihatnya. Ya, nah. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak tuh. Kalau dari gimana ya, masih kalau dari segi usability, dia waktu pertama kali masuk, terus tiba-tiba ada tombol squee itu masih bingung, orang tuh bingung. Kemudian, ya itu tadi benar kata Mbak Dia, kata-katanya masih terlalu ini, kurang universal. Jadi kayak nggak bisa ngena ke seluruh usia gitu. Oke. Terus kalau dilihat ini desainnya sebenarnya yang butuh lagi ujung-ujungnya itu kan balik lagi ke orang yang menikmati. Jadi sebenarnya seni itu sangat subjektif untuk dinilai. Kayak definisi dari don't make stupid people famous. Mungkin yang lain boleh minta tolong di mute ya. Kenapa? Nah, oke. Terima kasih. Nah, mungkin boleh lanjut ke Amir. Jadi kalau misalnya dilihat dari desainnya ya, ini kayaknya cocok buat anak muda. Kalau di rentang usia antara 18 sampai 25 masih oke lah. Nah, soalnya kalau misalkan diimplementasiin di App Store-nya langsung, itu kan ada target usianya tuh. Jadi kayak penting juga. Kalau misal terus pemilihan background dasar warnanya udah oke sih. Oke. Jadi lebih ke UX writing-nya. Oke. Belum kena. Next nih dari Kak Alfian nih, kira-kira ada komen nggak nih? Halo. Oke, sorry. Oke, kalau dari gue udah cukup clean sih, udah cukup bagus, juga satisfying yang lihatnya. Cuman kayaknya beberapa notes misal di dalam text box ini ada inkonsistensi di dalam spacingnya, terus di bagian bagaimana itu Mas? Di dalam sini kayak dia tuh detail sekali matanya. Sorry. Jadi kayak antara padding atas dan bawah, terus kiri itu belum sama gitu. Jadi itu sih yang perlu diperbaikin. Terus bagian button yang bawah itu areanya segede itu, gimana ntar si area putih ini itu sebuah sticky button yang ada di bawah menurut gue sih. Terus kenapa pembuatan buttonnya nggak dibikin segede si si cell yang ini,
yang selection box ini kayak gitu. Lebih lebar gitu maksudnya? Hmm. Hmm. Iya. Ini lebih ke why gitu, kenapa gitu. Hmm. Terus yang ini nih, kenapa juga ntar gua ambil ini dulu ya, charger dulu. Boleh. Dikit. Nah, mungkin sambil nunggu Mas Alfian, aku mau sedikit komen nih. Ini sebenarnya kayak tadi sih dibilang dari sisi copywriting-nya itu udah ini sih apa namanya? Mungkin ya tadi kurang universal sih. Cuma kalau misalkan aku lihat sampai ke sini-sini itu kayaknya dia emang menerapkan ini apa sih namanya? Brand voice yang ngeselin kayak gitu. Nah, jadi kayak nanyanya itu langsung straight nih. Apa yang lo lagi rasain nih sekarang? Wah, tidur Jak, wah kayak gitu kan. Ini sih agak apa sih namanya? Emang agak sedikit misalnya bold sih untuk penggunaan gaya copywriting yang kayak gini. Sih. Ya benar tadi sih, cuma prosnya adalah ya tadi ini bisa nge-guide emang kalau misalkan target pesertanya pas kayak Mas Amir tadi bilang. Cuma kalau misalkan untuk yang universal mungkin agak sedikit dipertimbangkan lagi kayak gitu. Ini kayaknya notif lo udah gue matiin semua. Wah, ntar gue bangun pakai suara ayam. Actually lucu sih ini. Jadi kayak dia dari sisi copywritingnya, engagementnya juga udah dapet gitu. Oke. Balik lagi sih targetnya itu, target umurnya. Betul. Jadi target dari Mas ini udah tahu kalau targetnya itu kayaknya. Kayaknya targetnya emang anak muda sih. Oke, buat Mas Alfian ada komen lagi nggak nih kira-kira untuk desain dari si Jaka Abdil? Paling itu aja, paling di button ini juga kayak kenapa yang ini dibikin lebih gede? Apakah Padahal yang primary yang ini gitu ya? yang primary yang ini, apakah yang ini lebih penting sehingga dibikin lebih lebar gitu atau gimana? Itu sih, copywriting udah dibahas tadi. Buat ini kayaknya oke aja sih. Nah, udah sih itu sih. Oke. Udah clean banget sih, udah seneng ngeliatnya. Oke, sip, mantap. Kita next lanjut ke desain berikutnya. Masih di slot 5. Ini ada desain dari Ezri Utama. Nah, mungkin ini agak beda sih sama desainnya si Jaka Abdul tadi. Di sini dia lebih mainkan warna, lebih vibrant. Nah, mungkin dari Amir dulu nih boleh nih. Gimana kira-kira Amir? Halo, ya. Kalau yang aku tangkap dari pertama kali lihat, ini dua screen ini, yang pertama screen yang kiri itu home screen ya. Yang kedua ini music player. Ya benar. Oke, dari yang dari home screen, semua informasi kayaknya yang mau disampaikan dari desainer udah kesampaikan. Tapi aku ada rada janggal di ini nih, di menu tipe meditasi. Di menu. Nah ini, kan 3 item nih. Ini. Coba bayangin kalau ternyata tipe meditasi itu banyak. Kalau misalkan horizontal scroll tuh sampai panjang banget kan, kayak gimana gitu. Kecuali emang vertical scroll. Benar. Nah itu sih perlu dianalisa di situ. Soalnya UX-nya juga kan, ini kok nggak selesai gitu. Nggak ada kayak indikator barnya juga. Oke. Mungkin bisa ini ya, apa sih quick fix-nya kalau misalkan bisa ditambahin si view more gitu di Bisa jadi, boleh. Itu juga ngebantu. Terus boleh lihat agak ke bawah nggak? Bottom navigation-nya udah oke sih. Ngikutin tren zaman sekarang ya, floating. Nanya Mas Alfian tuh, kantornya Mas Alfian tuh. Waduh. jadi pada hype. Terus Tapi emang bener sih itu kayak
ngemangkas size di layar. Jadi kalau ketika scrolling kan dia bakal hilang. Ya itu tadi di artikel meditasi juga bisa ditambahin view more. Soalnya dia ngesamping juga. Apalagi artikel kan pasti Iya, banyak benar. tuh bacaannya. Benar-benar. Oke. Terus kalau yang di apa namanya di media playernya, kayaknya perlu ini deh, kayak apa minimalnya itu ada waktunya berapa menit dia lagunya. Oh iya benar. Kalau misalkan apa scroll bar gini aja kan kayak kurang ketahuan gitu. Jangan-jangan ini 1 jam. Bisa jadi kan? Oke. Kalau segi bahasa udah universal kok dia. Oke, mantap. Sip. Oke, Dari dari aku Kak Alfian, kira-kira? itu aja. Oh, dari gue dari screen pertama dulu ya. Boleh. Gue masih agak bingung sih dengan penggunaan apa menu bar yang ada di kiri atas sama adanya navigasi. Fungsinya si menu bar itu nantinya bakal nunjukin apa sih sebenarnya. Itu masih agak rancu menurut gue sih. Di section yang ayo selesaikan, itu misalnya kita ngelakuin banyak hal nih dan ternyata banyak yang gak selesai, itu desainnya bakal kayak gimana sih? Ini bakalan scalable nggak sih desain kayak gini? Apakah ini entah ke samping, entah ke bawah atau gimana? Nah, jadi ketika ngedesain, pastiin juga kita harus mikirin edge casesnya sih. Terus cek meditasi kayaknya sama kayak Mas Amir. Terus pemilihan warna juga kayaknya perlu ini lagi ditweak lagi lah untuk pemilihan warna. Terus yang bawah ini juga untuk menu navbarnya ini masih agak bingung sih. Ini interaksinya bakal gimana? Apa yang aktif bakal ada labelnya atau gimana? Terus dari yang inaktif ini kayak kita kurang dapat color kontrasnya kayak gitu. Mungkin dengan apa ya, misal kalau nggak salah Instagram itu mereka kayaknya bikinnya cuman dari fill sama outline doang, jadi yang aktif bakal jadi fill, yang inaktif bakal jadi outline, cuman nggak mengurangi warnanya. Jadi nggak di opacity gitu. Ya benar. Paling itu untuk yang screen yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi ini typography yang description, ini pakai apa ya? Ini mana tuh? Justify itu apa ya? Iya, dia justified ini. Nah, misalnya ganti. Misalnya jangan justify gitu sih. Misal kalau kayak gini di rata tengah atau gimana? Since title-nya juga di tengah, kayaknya ini dibikin buat rata tengah juga bagus. Terus ini ketika ngeklik meditasi gerak. Oke, jadi meditasi gerak ada beberapa step. Ini step yang aktif. Nah, misal di sini ada bisa dikasih lagi sih di bagian bawah yang step. Ketika si step ini udah dilewatin, itu warnanya bakal gimana? Oh iya, bisa kayak bakal selesai gitu ya? Iya, apakah itu bisa balik lagi ke step 1 gitu. Itu sih. Tapi kalau stepnya banyak mungkin ini bakal horizontal scroll gitu ya. Iya sih, kayaknya bakal gitu sih.
ini play, pause, terus misal yang tadi bisa di skip atau enggak sih per ini itu perlu ini sih. Terus kelengkapan yang tadi kata Mas Amir yang udah disampaikan. Oke. Paling itu sih. Sip. Terus ilustrasi di sini juga agak nyaru sih sama si backgroundnya. Pemilihan ilustrasi juga penting. Ya, paling itu sih. Oke, dari Kak Dia? Wah, udah diborong banyak nih. Kalau dari aku, rata-rata hampir sama. Kalau dari home-nya nih, kayak pertama kali lihat, aku nyampe home tuh fokusku lebih ke tipe meditasi ya, karena emang pemilihan colornya itu lebih strong kan daripada yang lain. Tapi jadinya perlu tahu nih prioritinya lagi, apakah waktu masuk home itu user harus menyelesaikan yang itu ayo selesaikan atau di tipe meditasi. Kalau emang prioritinya di ayo menyelesaikan itu, cardnya mungkin atau visualnya atau yang berakhir dalam 2 jam lagi tuh lebih ditonjolin gitu daripada yang Oh lain. iya benar. Jadi mungkin itu best practice-nya, kemudian juga benar kata Alfian, jadinya tipe meditasi warna-warna background-nya itu bisa di-tweak lagi gitu biar lebih soft untuk tahu prioritinya yang mana. Terus kalau buat yang artikel meditasi, kayaknya jarak antar komponennya tuh terlalu jauh ya, atau nggak sama gitu, kayak jaraknya dari tipe meditasi sama komponen yang di artikel meditasi, nggak sih? Beda gitu. Jadi biar lebih konsisten aja jarak antar komponennya artikel. Terus untuk bottom nav-nya, ini sih aku masih meragukan apakah itu mudah diakses apa enggak, kayak ruang apa ya, ruang accessibility tasnya ya di situ. Kayak perlu diperbesar lagi menurut aku. Nah, mungkin itu Mas Alfian sih bisa ngejawab kira-kira gimana, Mas? Mana? Ya. Ini bottom nav ini. Kayaknya maksudnya kayak touchable areanya ya terlalu kecil. Terlalu kecil. Tapi kalau menurutku mending nggak perlu pakai itu deh. Kalau ternyata menunya cuma 3 dan itu toh cuma searching doang kan. Searching biasanya kan di atas tuh. Ya. Terus itu tadi sih kayak misalkan ini kan anggapannya akunnya dia ya, bisa ditaruh di atas tuh. Soalnya kalau misalkan kayak gini kan apa ya, useless lah jadinya. Balik lagi sih ya ke tujuannya itu. Iya sih, lihat tujuannya tadi. Soalnya susah juga nentuin 2 screen buat semua fungsi utamanya. Benar. Oke, paling masukannya itu tadi coba untuk si bottom nav-nya itu lebih dipertimbangin aja isinya. Kalau misalkan masih muat atau masih bisa di main screen, coba ditaruh main screen aja biar lebih hemat lah, istilahnya itu kayak gitu berarti ya. Iya, since ada ini di kiri atas. Oke. Terus ini satu lagi nih, ada yang boleh. Ini ada hapus. Itu kayak disable gitu, itu bisa diklik atau enggak sih? Itu perlu diperhatiin lagi sih. Ya, kayak gitu. Misalkan kayak button hapus di luar kayak gini harus pakai warna legend nggak sih, Mas? Apa kira-kira emang dibikin lebih abu kayak gini? Nah, kali ini kayaknya bakal better pakai warna sih. Jadi user bakal tahu, jadi nggak kelihatan disable gitu. Dan alangkah baiknya juga kalau dalam pembuatan button buat ngejar accessibility-nya itu lebih baik dikasih minimal sebuah border gitu. Jadi kita bakalan tahu clickable areanya segimana gitu. Bayangin aja kalau orang yang buta warna gitu, jadi nggak bakal kelihatan ini tombol atau apa sih sebenarnya. Iya benar. Atau minimal kalau emang bakal pakai notes dikasih underline itu
cukup sih. Itu sih. Oke, ada lagi komen yang lainnya? Udah sih. So, Paling iya, rata-rata udah. hal-hal kayak padding, spacing itu Hmm. kebanyakan di desain-desain yang udah aku lihat sih kebanyakan itu. Oke, Masih concise. oke, sip. Oke, kita lanjut ke desain berikutnya ya. Cool. Oke, next ada desain dari Soya Carrera. Wah, ini sangat cerah warnanya, sangat refreshing. Nah, mungkin Betul. boleh komennya dari Kak Dia. Oh, oke. Iya, warnanya cerah sih. Aku ragu nih. Kayaknya kalau pas dipakai di HP tuh akan sedikit ini ya, agak nyaru juga di mata gitu. Bisa pilih warna yang lebih universal dan soft mungkin, apalagi untuk background yang sering diakses orang. Gitu, biar info-infonya juga nggak kalah dari backgroundnya. Oke. Terus itu ini sih search bar-nya kenapa nggak dimaksimalin layouting-nya ya? Kenapa harus di tengah-tengah itu di atas? Ini caranya bisa dimaksimalin aja untuk lebarnya, untuk search bar-nya tuh. Oke, terus untuk yang features meditation itu kayak button ini kan, button pop up gitu. Apakah itu bisa di waktu interaksinya ditarik ke atas tuh bisa apa enggak, atau emang fix kayak gitu? Masih belum Oh, yang ini ya? kelihatan. Atau yang belakangnya yang bisa di scroll gitu. Apa ini ya? Iya, interaksinya sih. Oke. Kalau dari Amir mungkin? Oh, belum. Kadi masih ada nih. Iya, sama Boleh, bottom boleh. nav-nya itu pilih nambahnya. Jarang sih aku nemuin yang oval. Setahu di desain pattern juga pakai bullet circle gitu yang height weight-nya sama. Oke. Ada lagi Kak Dia? Kalau sebelahnya Kalau tuh dari yang ini ya screen. audio player ya. Iya, di pemilihan background color-nya sih. Oke, next. Di yang screen ini, kira-kira Kak Dia ada yang di komen ya? Iya, kalau di screen audio itu aku juga concern di background-nya sih. Pemilihan background-nya. Sama. Ya mungkin kalau misalkan ini backgroundnya diganti putih gitu mungkin bisa lebih clean kali ya. Atau Iya, benar, ya, lebih clean juga. si button bawahnya ini dia pakai warna putih tapi itu opacity aja gitu mungkin. Iya, benar. Oke. Dari Amir ada yang mau ditambahin nggak? Oke, dari aku, dari screen pertama ya. Ini masih apa? Udah kelihatan sih ini udah masuk home. Kemudian ini ada aneh di sini sih. Di search bar-nya ini kayak kurang. Kenapa nggak dipasin match parent sama ini ya? Tuh. Kok nanggung gitu search-nya. Aduh, bahasanya udah bahasa codingan. Udah nyebut parent. Gimana ya? Press sama ini suggested for you. Terus dipasin sama yang di sini. Ya, Terus, rata kiri kanannya gitu. Ya, rata kiri kanannya. Yang pertama itu. Terus kemudian kalau
bayanganku ya, ini aplikasi pertama kali dibuka, menu ini tuh nggak ada nih. Yang fitur meditation ini kayaknya nggak ada, kayaknya ya. Hmm. Jadi kayak background utamanya ini. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada menu dari sini tuh dari mana munculnya kurang tahu sih. Tuh. Ini ambigu banget di sini. Iya, iya. Terus kayaknya ini menunya kebanyakan juga sih. Bisa dianalisis yang paling penting apa aja. Kalau misalkan setting, kayaknya lebih cocok masuk di akun deh. Kalau misalkan ada pengaturan gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih. Kalau yang di sini udah sampai situ aja sih. Ini kok agak pipih gitu ya. Desain baru mungkin ya. Iya, mungkin. Gaya baru. Soalnya aku kurang ini juga sih. Takutnya ketinggalan tren. Siapa tahu trennya sekarang kayak gini kan. Oke, kalau di sini aku udah cukup sih. Oke, lanjut Kalau yang next. di screen di sini eh, ini tuh bingung, ada ini nih ngerekam. Ini tuh telepon atau video player atau apa ya? Atau musik player? Iya benar ya. Soalnya kok ada ini nih mikrofon. Maksudnya apa gitu? Kalau cuman ngedengerin doang kan sebenarnya nggak perlu tuh. Jadi kayak ada fungsi tambahan kan. Ya, Wah iya, aku nggak notice sih, bener ya. terus eh, itu tadi apa kayak scroll bar musiknya. Jadi tapi itu apa ya, tergantung juga sih. Itu penting nggak kira-kira orang-orang bakal ngecepetin nggak sih Oh iya, tempo Amir, gimana? mungkin Halo? Amir nggak notice ya, ada scroll bar musik di sana, di screen Oh itu. iya deng, ini ya. Oh, di Sorry, sini. oke, sorry. Sorry. Makasih Mas Alfian, udah dikoreksi. Itu aja sih kalau dari aku ini. Ganjelnya di sini doang mikrofonnya. Oke. Wah ini dia showcase-nya sangat vibrant. Wow. Oke. Kalau Mas Alfian mungkin ada yang tambahin sedikit Mas? Oke. Yang pertama kayaknya pasti sih lack of contrast. Mulai dari screen yang pertama ya. Pemilihan background juga better apa ya? Tetap bikin sesimpel mungkin sih, dan dari hal simpel itu juga ngeter goals dari kita ngedesain, dari desain kita gitu, daripada kita effort bikin warna ini cari ini, cuman ternyata bakal bikin apa ya, goals kita nggak kecapai gitu dengan pakai warna-warna yang macam-macam gitu. Jadi better make it simple sih. Terus dari ini juga kayak salah satu principles yaitu proximity itu perlu diperhatiin lagi sih. Jadi kedekatan antara si satu elemen dengan yang lain itu nggak ngerti bedanya. Jadi ini elemen search ini ngikut yang mana sih? Terus suggested dari suggested for you itu ngikut ke yang mana kayak gitu. Itu perlu ditik lagi. Terus perihal layouting juga di sini. Terus pattern yang apa seperti overlay gini, ini kayaknya pattern yang banyak dipakai di web sih kalau kayak gini. Jadi apakah image ini bakal penting atau enggak, kita kan nggak tahu. Jadi kalau ini nutupin dan ternyata si image ini adalah satu satu hal yang penting buat si user, nah ini bakal ngasih impact yang buruk sih ke user. Terus sama ini sih behavior si ini bottom card ini kurang tahu, lebih ke penasaran sih gimana interaksinya ntar. Oke. Ya itu, terus kayaknya sama sih all ini problem yang tadi. Terus ya paling spacing juga, terus perihal layouting ini yang tadi
yang kata aku coba bisa cari referensi lah perihal layouting kayak gini, misal terapisnya ini profilnya di sini, kasih nama terus tombolnya di mana gitu. Ya, Itu sih. boleh coba dieksplor lagi gitu berarti mungkin ada sisi desainnya. Iya. Ya. Coba aja dieksplor dari desain ini diterasi lagi biar bagus. Oke, Terus ya, yang kedua paling iya apa ya? Ngomongnya apa ya ini? Tadi. Progress bar. Oke. Progress bar. Oke, jadi progress bar musik ini kan bisa dimundurin, bisa dimajuin gitu. Nah, kayaknya ini kurang begitu apa ya? Memudahkan user sih dengan penggunaan progress bar yang bulat gini. Jadi akan lebih baik. Tadi aja Mas Amir gak notice kan kalau ternyata ada progress bar di sana. Nah itu angka baiknya kayaknya bikin suatu yang lurus aja kayak pattern biasanya kayak gitu. Jadi goals utamanya tetap kita pengen si usernya paham dulu ya. Gitu, paham dan mudah, ya benar. Jadi user gak belajar lagi, gak ngeluarin effort lagi buat pakai aplikasi yang udah didesain sama teman-teman. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke next design nih. Nah, wah kalau ini udah rapi nih kayaknya sih ini. Nah, mungkin ini bisa mulai dari Kak Alfian dulu deh, Mas Alfian dulu deh. Slot 4 nomor berapa ya itu? Ini nomor 1. Oke. Wah, keren. Tuh. Oke. Oh, ceritanya ini dark mode ya? Dark mode atau bukan? Dark mode ya? Semi dark mode gitu ya. Overall udah lumayan sih, udah mantep sih. Coba. Udah rapi juga sih perihal apa namanya, spacing juga, terus agak tricky juga penggunaan apa namanya, background image segede ini sih. Jadi ini apa ya, kalau emang di provide dari si produknya sih mungkin gambarnya bakal oke. Mungkin nggak ada problem. Dan Good Morning John ini juga kurang paham sih untuk tujuannya apa ada di situ. Kayak gitu. Terus NCT motivation ini nggak banyak sih di ini, jadi kayak sudah cukup rapih ya. Iya. Cuma dari sisi kayak apa namanya, konsiderasi dari desain decisionnya aja mungkin kali ya. Iya, lebih ke sana. Kalau untuk foundationnya udah bagus. Oke. Nah, kalau dari Kak Diah, kira-kira ada nggak yang mau dikomenin dari sini? Sama sih, ini udah rapi, udah clean ya untuk masalah visual dan layoutingnya gitu. Terus juga sebenarnya ini juga bisa banget kan diterapin nanti di apps gitu. Oke. Nah, dari Mas Samir nih, gimana nih? Halo, tes. Kalau dari aku, sekilas pertama kali ngelihat dari jauh, kayaknya ini aplikasi meditation khusus isinya musik player semua. Yang aku dapat pas sekilas. Tapi nggak tahu kalau misalkan ada kayak gerakan-gerakan struktur gitu, masih belum muncul. Untuk overall sih gimana ya? Udah disampaikan semua kayaknya sama Mbak Dia sama Mas Alfian. Oke. Sip. Nanti kalau misalkan boleh aku summarize. Buat desain kali ini mungkin lebih ke di-consider aja lagi penggunaan kayak komponennya dan tujuannya itu apa. Mungkin kayak ini Good Morning John gitu kan. Itu tujuannya apa kayak gitu. Mungkin lebih ke situ. Kalau dari sisi desainnya mungkin udah cukup rapih berarti ya. Gitu. Iya. Oke, kita next design. Actually ini keren sih. Aku paling suka bagian di sini. Home screen.
Waktu masuk pertama kali ya, iya. Oke, next screen. Nah, ini dari Raihan. Nah, gimana nih Mas? Mungkin dari apa namanya Mas Amir dulu nih. Itu di mana? Slot 3 nomor berapa? Slot 3 nomor 14. Oh, benar ya loading. Oke, boleh. Oke, kalau misalkan aku kalau ngeliat sekilas nih mungkin dari sisi shadow-nya ini ya agak sedikit kasar sih, agak sedikit terlalu tebal. Mungkin bisa coba cek tutorial yang kita kasih di apa namanya di Instagram. Terus kalau misalkan mau lihat di Figma-nya itu juga ada di page UI Basic ini tentang bikin si smooth shadow-nya gitu. Ini nih. Nah, mungkin bisa dicoba diimplement itu. Habis itu mungkin ini typografinya bisa coba diimplement juga apa sih guide yang kita kasih di UI Basic buat typografi itu mudahan membantu juga. Oh iya, Mas Raffi tadi ini nomor berapa? Nomor 14. Raihan ini ya, Mas Raihan. Iya benar Raihan. Mungkin Mas Alfian ada mau dikomen dulu Mas? Ya. Boleh kalau Mas Alfian dulu boleh. Apa sih? Lihat dulu. Wah, gimana ya ini? Oke. Kayaknya buat screen yang pertama ini agak rancu dengan adanya logo yang segede itu dan ada ilustrasi segede itu stuck jadi satu gitu. Itu kayaknya perlu diperbaiki lagi. Misal logonya ada di atas sebelah sini dan ini agak ke bawah. Terus juga ini apa ya? Tagline ya ngomongnya ya. Jadi itu bisa lebih mungkin di bawah logo gitu. Lebih baik. Ya. Kalau home screen oke. Apa namanya? Penggunaan logo sama tagline kayaknya mungkin bisa dikurangi atau cukup logo aja sih di sini. Jadi tagline ini nggak perlu include lagi gitu di dalamnya. Terus sama tadi emang apa ya problemnya desainer yang baru terjun sih lebih ke foundationsnya banyak yang miss. Jadi itu perlu diperhatiin lagi sih gimana spacingnya, typography, dan ini shadow juga tadi udah dibahas sama Mas Raffi kayak gitu. Terus today ini tanggal hari ini itu fungsinya apa di situ, fungsinya apa. Terus card ini apaan sih card ini gitu sebenarnya. Jadi perlu ada apa ya title di sini ini card apaan sih. Apalagi buat user yang baru pakai app-nya nggak ngerti kan. Kayaknya ini untuk yang on progress deh kayak gitu loh. On progress ya. Oke, terus ini menu-menu ini masuk apa ya kategori ya. Kayaknya bisa dibikin lebih kecil juga sih kayaknya, nggak segede ini. Terus ada view more juga, misal mau lihat lebih banyak lagi dibatasin di home screen-nya itu ada 5 kah atau berapa. Selanjutnya ke screen ketiga apa namanya ini tombol favorit yang di kanan atas itu juga inkonsistensi untuk spacing-nya. Terus dengan matanya Mas Alvin ini gila. Kenapa? Detail banget matanya. Terus background kayak yang tadi udah aku bilang kan, penggunaan image segede itu bakal tricky banget sih buat diterapin. Ya kalau image-nya itu pas, apalagi ada apa namanya ada tulisan di atasnya gitu. Ini ada overlay nggak? Ini apalagi nggak ada overlay nih di atasnya nih gitu. Terus si card ya. Nah, card ini apa ya, ini kayaknya bisa lebih di shape-nya kayaknya bisa dibikin 4 aja mungkin yang lebih cantik.
Terus ini nunjukin scroll state udah bagus sih. Terus di sini pemilihan icon sama warna ini perlu diperhatiin lagi sih. Terus yang bottom ini dari ini bakal gimana ya ngomongnya, ini bisa diulik lagi sih sini. Jadi nggak makan space banyak ini sih di dalam satu screen. Ini udah berapa nih? Seperempat screen nih. Jadi nutupin seperempat screen. Itu perlu di lagi, di-tweak lagi. Dihemat lagi tempatnya. Iya, benar. Dihemat lagi. Soalnya nggak bakal kelihatan, nanti kalau terlalu gede nggak bakal kelihatan yang di belakangnya apa aja. Terus penggunaan button ini kayaknya perlu kecilin lagi. Ini berapa ya? Nah, terus ketika bikin ini satu icon gini. Oke. Kayaknya apa namanya? Ketika bikin icon kayaknya dibedain sih. Ini sorry. Aku lihat dalamnya dulu. Oh, jadi ini icon solid ya jatuhnya. Oke. Better sih kalau bikin kayak gini. Itu kita bikin kontainer dari si bulletnya itu kita bikin sendiri. Misal dari shape, terus si icon juga itu better kita wrap lagi pakai sebuah kontainer yang dimana kontainer tuh bisa biasanya sih kelipatan 4, cuman bisa aja dibikin kelipatan 5, itu sesuai sama kita masing-masing aja. Jadi antara dan ini tuh bakal concise gitu. Mungkin boleh dari Kak Dia. Kayak mungkin. Untuk fontnya sebenarnya udah konsisten pakai Open Sans semua, tapi font size-nya sih ini sayang banget nih ada yang 8. Itu tuh nggak kebaca sih di HP. Aku biasanya pakai nih atau yang paling version 12 lah itu. Ini aku suka yang di film ini tuh dia udah detail untuk status yang udah selesai, didengerin lagi, dan yang belum didengerin itu bagus sih, udah dipikirin sampai sejauh itu. Oke. Terus mungkin sama di ini sih grid sama paddingnya untuk satu layar itu masih belum konsisten, kayak Raven yang ini ke kanan gitu. Terus ini juga kelihatan banget nggak sama ini paddingnya. Oke, sip. Mungkin buat kita lanjut ke next design aja ya, buat sekalian mengejar waktu nih biar nggak terlalu lama juga. Oke, next ini ada desain dari Farel. Wah, ini clean sih ini. Mungkin dari Mas Amir nih, kalau misalkan udah ngeliat desain clean kayak gini kan, mungkin kalau dari Mas Alfian udah nggak banyak komen kali ya. Nah, mungkin kalau dari sisi dari sisi implementable-nya dari Mas Amir kira-kira ada komen nggak kira-kira nih? Mas Farel ya? Iya, Farel. Slot 3 nomor 2 nih. Kalau sisi implementasinya sih mudah ini, Mas. Sabi. Iya, kalau misalkan dari segi implementasi ini mudah. Kalau desain juga udah bagus sih. Semuanya udah clean lah, smooth desainnya. Terus apa lagi ya? Tapi kayak informasi yang bakal disampaikan kayaknya kurang deh. Kayak terlalu tampilan, mungkin kalau misalnya ada better kayaknya. Jadi mau informasinya. Ya, berarti paling komennya ini ya, bagus ini minimalis, cuma mungkin agak terlalu minimalis gitu.
butuh screen tambahan deh buat menjelasin alur aplikasinya. Oke. Soalnya Oke. alurnya misalkan dari home screen ini tuh pencet tombol navigasi yang mana tiba-tiba udah play, atau yang ini ya, yang bawah ini ya, Yang in progress. Iya kayaknya iya. in progress ya. Mm-mm. Ya, nah, itu. Terus in progressnya ini session kurang session 2. Total sessionnya belum ada ya ini. Buat nambahin total session. Bisa jadi banyak session. Oke, kalau dari Kak Dia kira-kira ada nggak komennya nih? Aku nggak lihat segmennya, tapi overall udah oke sih, mantap, clean, terus mudah banget dibaca, paddingnya. Waktu itu aku cek nih, kadang masih gak konsisten kok paddingnya, antara pakai kelipatan 4 atau 5 atau 2 itu. Ya aku nggak tahu deh sekarang, tapi overall udah oke banget. Oke, sip. Mungkin dari Mas Alfian ada yang mau dikomen? Udah sih, gue seneng banget sih ini, clean banget. Cuman sedikit notes kayaknya belajar tentang prinsip-prinsip kayak proximity gitu. Jadi paddingnya bisa tahu ini elemen ini berdekatan sama yang mana sebenarnya, dan iya sih itu doang. Notes paling padding doang sih perlu diperhatiin. Oke, dari sisi proximity-nya berarti ya. Kalau udah itu. Oke, kita lanjut ke next design. Nah, ini ada sisa 4 desain lagi nih. Nah, mungkin kita agak speed up sedikit ya. Nah, ini lumayan banyak di screen-nya nih. Kayaknya dia ngambil yang mana, yang kiri atau yang kanan ya? Kayaknya sama sih, kiri sama kanan. Mungkin kita ambil yang kiri aja deh. Oke, dari... Beda ilustrasinya aja nih, Mas. Oh iya. Kalau yang ini warna. Mungkin dari apa sih Kak Dia mungkin bisa komen? Oke, kelihatannya udah rapi layoutingnya. Tapi balik lagi sih ke ini padding, kayak sayang banget kok ada space kosong banyak dari morning relaxation tuh ke tab meditation or sleep-nya yang bisa dimaksimalin lagi gitu, atau morningnya diperbesar jadi section utama yang harusnya diselesaikan kayak gitu. Sayang sih itu. Terus untuk pemilihan warnanya udah oke. Ini tone-nya itu selaras sih antara orange, merah, hijau sama ungunya. Aku suka. Terus pemilihan ilustrasinya juga tone-nya juga masih masuk selaras gitu. Suka sih. Pintar pilih-pilih ilustrasi sama combine color-nya nih. Yang screen kedua mungkin aku rasain yang audio ini ya, merahnya itu masih belum, kurang kontras sama color-nya. Kita bisa mungkin dibuat lebih kontras, pakai putih, misal tuh kayak lebih kelihatan. Iya benar. Jelas. Oke. Mungkin dari Mas Alfian ada mau nambahin Mas? Kayaknya overall udah ini sih. Cuman apa ya? Balik lagi. Oh iya, terus kayaknya yang kedua ini udah. Yang mana, sorry? Halo. Halo, lanjut Yan. Oke, gue. Boleh. Kayaknya perlu apa ya, pemilihan warna yang benar-benar ini sih. Kayaknya perlu diperhatiin lagi buat pemilihan warna. Terus balik lagi ini tadi view all. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Ya jadi view all terus itu ada chevron tapi kayaknya bukan chevron deh itu deh. Ini lebih dari. Ntar kayaknya dipakai naik aja. Oh iya nih. Terus dari card-nya kayaknya dengan card seperti ini gimana sih cara engage user kalau ini bisa diklik. Kayaknya dengan penggunaan si chevron kayak gini agak aneh sih menurut gue. Jadi mungkin bisa atau ini bisa dipindah di atasnya title nih, di sebelah title gitu itu bisa diklik lagi. Udah sih, paling itu kalau dari aku. Ini udah balik lagi masalah padding gitu sih. Terus ini play all juga. Play all ini ada ini kurang tahu maksudnya siapa sih. Oke. Boleh Mas Amir mungkin bisa tambahin sedikit sebelum kita lanjut ke next. Aku dari kemarin udah banyak sih komen di sini ya. Oh, udah banyak ya? Udah banyak kalau aku. Itu tadi sih masalah besarnya di paddingnya. Struktur paddingnya kayak terlalu banyak makan white space ya. Kurang memaksimalkan layout sih kalau menurutku. Oke, sip. Mungkin kita bisa lanjut ke next design. Iya. Nah, ini ada desain dari Rizky Fadila. Wah, ini udah rapi sih ini. Nah, mungkin dari apa? Mas Amir mungkin? Udah bagus sih, rapi. Suka aku desainnya. Backgroundnya gimana ya? Birunya tuh kayak nanggung sih. Rada gelap dikit kayaknya lebih oke. Itu aja. Oke. Terus dari yang lain ini udah oke. Oh iya, ini udah keren nih floating. Kalau misalkan udah ada yang musik yang udah di play, dia bakal muncul di sini. Oke, mungkin dari Kak Dia ada yang mau utamain nggak? Jadi aku ini dark mode gitu ya. Ini kayaknya di judul Welcome Back Habibi ini jarak antar teksnya tuh kurang ini deh, terlalu mepet. Iya, terus sama ini yang icon search-nya itu kayak overlapping nggak sih tuh sama bar search-nya sendiri. Oh, ini ya? Ini. Iya, kelihatan. Lalu ini udah oke, tapi mungkin saran yang untuk yang recent play itu yang di bawah. Di bawah itu bisa dibuat lebih highlight gitu, kayak ditambahi elevation-nya, di shadow-nya gitu. Biar bisa nyelesain hal yang didengarkan, juga kayak ngeblend sama yang background-nya. Yang ini ya? Iya. Biar shadow-nya lebih kelihatan. Kayak mungkin bisa dimainin di warnanya kan, dibikin lebih terang kayak gitu. Kalau dark mode kan biasanya yang lebih atas tuh lebih terang. Oke. Nah kalau dari Mas Alfian mungkin? Warnanya ini hampir sama. Oke, udah dia. Oke, Mas Alfian. Boleh nih. Skip. Kayaknya sama sih. Terus di search ini kayaknya better kalau search area-nya tambahin key dikit. Menurut gue. Terus kayaknya ini udah kayaknya ada overlay nggak sih? Ini nggak ada overlay. Kayaknya ketika kita bikin sebuah teks di atas image itu kayaknya perlu sebuah overlay, dan tombol play ini juga agak kelihatan juga. Jadi
dengan adanya overlay kayaknya bakal lebih jelas kalau ada tombol play. Terus kayaknya ini nggak perlu line juga di sini. Jadi kita dengan mainin yang namanya tadi proximity itu udah bakal kelihatan sih bedanya kalau section ini itu yang mana, section ini yang mana. Jadi nggak perlu ada line. Okay. Terus tombol button yang di image ini juga kurang ngerti sini apa sebenarnya. Terus yang balik yang tadi, ini perlu dikasih overlay or something, or si button ini kita pilih warna yang lain untuk backgroundnya. Terus roundednya ini kayaknya bisa dikurangi deh. Kayaknya 16 aja udah cukup. Ini 24 terlalu round. Terus yang ini bagian part yang kuning itu agak mainin padding juga sih di part ini. Vertikalnya mungkin ya. Iya, vertikalnya kayaknya sempit banget sih. Jadi kayak penyet gitu, stres gitu. Terus ini yang tadi kata Mas Rafiq benar. Jadi buat ngebedain level si ini, kalau ini ada di atasnya gitu. Cara struktur itu bisa mainin di warnanya sih. Oke. Yang halaman satunya kira-kira ini udah rapi sih. Karena kalau aku cuma bingung sih ini si knobnya ini buat apa gitu. Oh. Oke. Iya sih. Oh iya. Sorry. Ya itu palingan. Terus mungkin icon ini nggak ngerti sih, ini drive mode atau gimana. Kalau drive mode kan ada tuh kayak Spotify kalau nggak salah ya, ketika drive mode kasih ikonnya jadi gede gitu. Nah, mungkin kayak agak terlalu gede gitu ya. Iya, itu doang sih. Paling kalau aku ini sih biasanya lebih kayak yang lebih dipencet di sistem untuk pindah-pindah session kan. Jadi kayak menurutku agak kurang pas aja gitu positioningnya. Oh, session. Oke, ini so far menurutku udah sangat rapi dan dari warnanya juga keren sih. Iya. Paling minor movement aja. Iya. Oke, lanjut nih ke next design nih. Ini dari Faro di slide 1 nih. Faro. Nah ini udah rapi sekali. Udah rapi. Ini ada yang mau dikomen nggak? Secara apa ya? Secara layout udah bagus, layoutnya udah bagus. Cuman tetap tadi jangan apa ya? Tetap perhatiin foundation tadi, part-part kecilnya. Di musik download nih. Terlalu banyak kayaknya paddingnya. Jadi foundation itu jangan sampai miss gitu. Jadi di-tick lagi padding typography. Nah ini Kalau kayaknya terlalu banyak makan space. Kalau lagunya banyak gimana? Jadi kayak scrollnya terlalu panjang. Mungkin ini sih dari sisi kontennya dia masih pakai title song gitu, mungkin bisa diganti title yang lebih relevan. Terus ini nggak tahu deh. Ini kayaknya bisa deh diimplementasi nanti. Bisa nggak? Bisa, tapi nanti kayaknya perlu resource khusus gitu. Yang penting pasti bisa. Kalau ini udah rapi sih. Kayak kelihatan Experience developernya. Terus itu. Terus penempatan play di sini nih kayaknya kurang ya. Iya. Jadi ini kayaknya better kalau ditempatin di tempat lain. Terus udah itu progres lagunya juga dibikin ini aja. Oh ini bukan progres lagu. Oh baru tahu. Ini bukan lagu Mas. Hah? Iya. Ini
Ini Bukan ya? Progres lagi tuh. Progres nggak sih itu sih? Progres sih. Tapi nggak bisa, kayaknya nggak bisa dimundur atau majuin. Soalnya kan nggak ada Heeh. indikator buat bisa gituin. Iya. Hmm. Terus ini juga bukan lagu, Mas. Oh iya bukan. Salah Gitu tangkap, Mas Alfian. Terus apa? sih. Itu timer gitu ya. Waktu kayaknya kurang tahu sih, ini kurang menjelaskan. Deep sleep. Mungkin bisa diganti ilustrasi atau apa. Tapi kalau Kayaknya lebih Ini tombol on ya. Iya nggak sih? Ya ini lagu berarti. ini lagu kayaknya tuh. Jadi kita persepsikan tuh lagu. Iya, soalnya ada tombol ini sih, Mbak Dia. Oke. Kayaknya itu sih. mungkin berarti kayak kurang Iya, kurang udah kesampaian aja ya, meaning dari si yang kurang ke deliver gitu. Mungkin bisa sedikit di-tweak dari sisi pattern desainnya kayak gitu untuk consider apa namanya pemahaman usernya gitu. Takutnya malah user malah nggak paham ini tuh screen apa kayak gitu. Betul. Iya. Oke. Next kita lanjut ke desain terakhir nih. Desain terakhir ini dari Dimas di slot 1 nih. Dari Dimas. Nah ini simple dan straight to the point. Tidak neko-neko. Wah. Mantap. Mungkin dari Kak Dia nih ada yang mau dikomen dulu nggak? Oke, aku udah sering komen sih di sini. Tapi coba deh lihat di komponen kartip populer, salah satu kartip populer. Klik. Itu ukurannya masih koma-koma. Sayang. Itu doang. Oh, nggak pas ini ya. width-nya. Gitu. Oh Ya kan? iya. Entah itu ketarik atau gimana. Atau layernya ketarik itu di Figma. Belum di frame, jadi koma-koma. Itu sih. Ya, jadi tidak pixel perfect. Oke. Oh iya ini area ya kekuasaannya ini sih Kak Dia sih pas sudah dikomenin sih Mas ini. Nah, mungkin dari ini Bu. Dari Amir deh, Mas Amir deh boleh. Ini nih bottom navigasinya kayaknya terlalu banyak makan tempat deh. Size-nya ini berapa? 100 px, kayaknya terlalu gede deh untuk sekedar untuk cuman button navigation. Apalagi menunya cuma 3 gini. Terus yang lain kayaknya udah oke. Oke, mungkin dari Mas Alfian ada yang mau ditambahin? Udah oke sih, dari ini udah rapi banget. Cuman ini background dari frame pertama sama frame kedua kayaknya inconsistent. Itu kayaknya beda warnanya. Iya agak beda dikit ya. Itu doang sih. Overall udah rapi sih. Udah tergolong rapi. Minor lah ini. Ini juga kayak penataannya kurang lurus, bisa kan ini dilurusin dikit. Oh iya, Pak. Detail sekali matanya. Iya, ya, minor-minor aja. Dari dulu lebih ke minor apa sih adjustment ya berarti ya. Kayak ini tadi size-nya, makanya gitu kan. Kontrasnya, terus spacing. Itu penyakit yang paling sering sih spacing. Iya benar-benar. Oke. Nah, kita udah habis nih yang sebenarnya mau direview. Aku mau sedikit jelasin kira-kira tadi apa sih kesalahan-kesalahan apa sih penyakit-penyakit umum gitu kan. Nah, ya, jadi sebenarnya kita ada masukin kayak materi dasar buat apa namanya buat mereka sebelum mulai itu. Mungkin kalau buat peserta yang belum pernah baca bisa coba dibaca, ini ada di si page UI Basic nih. Nah, kita udah nyediain beberapa guide nih. Pertama, yang paling basic itu tipografi nih. Ini kayak mulai dari ukuran font, terus apa sih
sizing buat headingnya, terus hierarki nih, kayak about-nya, sama opacity-nya mungkin bisa coba dimainin lagi. Terus ini apa namanya, ini contoh dan tipsnya. Nah, kalau misalkan kayak primary, ini bisa coba pakai 90% opacity-nya, secondary 40-60, tertiary bisa sampai 25-40. Paragraph spacing bisa juga, sama kontras warna, ini penting nih, supaya tetap terbaca. Sama line height, nah ini supaya lebih enak untuk dibacanya. Kayak gitu, bisa dicoba dibaca di sini. Terus ini tadi, shadow, aku sempat mention dikit, ini kalau misalkan mau bikin shadow yang nggak terlalu kasar, mungkin bisa coba tips yang ini bisa dicoba juga. Ini tadi white space and proximity yang apa namanya sempat di-mention beberapa kali sama Mas Alfian. Nah, ini bisa dicoba juga nih. Kalau bisa padding itu kelipatan 4 terus konsisten dia. Nah, ini tadi kalau misalkan dari desain yang rapat kayak gini, kita kasih padding, sudah cukup lega nih desainnya. Tapi kita tetap harus atur sih jaraknya biar lebih mudah dicerna. Kita grouping informasinya pakai kita atur proximity-nya itu. Nah, jadi yang label mana kita deketin sama list mana, label mana kita deketin sama list mana supaya kelihatan grouping-nya kayak gitu. Nah, terakhir ini kalau misalkan buat desainer yang baru-baru pertama kali mulai banget, yang merasa desainnya masih berantakan, nah bisa coba guide yang ini nih. Jadi kayak kita awal jadi desainer pasti amati tiru modifikasi sih. Nah, cuma kalau bisa jangan cuma ngambil dari satu, tapi kita ambil dari beberapa gitu kan. Terus kita potong nih per bagian desainnya yang mau kita ambil. Misalkan kita ambil si listnya ini, kita ambil card-nya, kita ambil header-nya ini, terus kita ambil si header section-nya. Nah, itu baru kita kombinasiin jadi satu tuh, kayak gitu. Terus cuma jangan dari mereka desain mereka kita tiru juga, tapi kita kreasikan juga sama style kita nih. Kita tweak sedikit sama brand yang mau kita bikin, kayak gitu. Terakhir jangan lupa dan apresiasi mention orangnya kayak gitu supaya saling mengapresiasi antar desainer kayak gitu. Oke, mungkin dari sesi live design kritik itu sekali lagi coba di improve lagi basic desainnya, foundationnya kata Mas Alfian. Nah, mungkin dari teman-teman UX di Probolinggo ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Oke. Tadi sih paling tadi foundations. Bahkan teman gue ada yang bilang kalau kita benar-benar pegang ini foundations dan ngedefine si foundations ini secara proper dan nerapin di setiap desain kita, ntar desain yang kita bikin itu bakal otomatis jadi bagus gitu loh. Dan ya kayak gitu sih. Oke. Dari teman-teman yang lain, dari Mas Amir mungkin sama Mbak Dia ada yang mau ditambahin? Oke, dari aku ini event Design Jam udah keren, terus udah ada referensi foundationnya juga untuk build UI yang bagus. Ini cakep banget sih. Terus mungkin saran terakhir dari aku, kalau kalian belum pede tentang proximity-nya atau apa, coba rasain desain kalian tuh lewat HP gitu. Misalnya kayak Figma Mirror ya, biar tahu nih, oh iya emang kurang nih di jaraknya atau paddingnya terlalu mepet gitu. Jadi kalian menerapin teori langsung kalian rasain sendiri di HP-nya. Terus, oh benar. Nah, dari Mas Amir mungkin ada yang mau ditambahin? Kalau dari aku penutup sih, ini eventnya keren banget. Jadi kalau buat teman-teman semua jangan kapok lah ikut Design Jam. Siap. Sekaligus ngasah skill juga. Jadi kayak ternyata kayak gini gitu. Kita sama-sama saling belajar juga di sini. Itu aja sih. Benar-benar. Okay. Intinya kalau aku ngeliat kemarin sih kayaknya ada beberapa peserta yang insecure sih. Itu mungkin dari sering-sering ikut event kayak gini jadi lebih pede. Oke. Yang penting keep practicing. Yeah. Practice makes perfect. Oke. Nah, mungkin untuk sesi live kritik kali ini cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman peserta mungkin bisa cek lagi komennya dan mungkin kalau teman-teman yang sudah cukup luang bisa ngasih komen ke desain teman-temannya, boleh banget. Nah, paling itu aja dari aku, dari kami dari perwakilan Design Jam. Makasih banget buat teman-teman di Probolinggo. Semoga kita kolaborasinya bisa terus menerus.
Kita ketemu di next event lagi. Thank you. Boleh motong nggak? Boleh motong bentar. Foto bareng Boleh, kenapa? gimana? Foto bareng tuh kenangan nih. Oh, boleh. Ntar bakal di-post juga nih di UXID Probolinggo. Siap. Boleh. Nah, mungkin dari teman-teman boleh lah turn on kameranya. Ya, boleh turn on kameranya. Ini biasanya titipan teman-teman UXID. UXID itu pasti kayak gitu dah nih. Minta foto. Iya, buat kayak kenang-kenangan gitu. Waduh, gue belum mandi. Oh, Ah, nah. Jadi buat teman-teman semua boleh mungkin turn on kameranya bentar, kita foto bareng lah buat kenang-kenangan. Mas Alfian mau nge-capture? Mas Amir aja ya. Oke, bentar. Ini masih banyak yang ini ya. Wih, mantap. Turn on. Turn on yuk, turn on. Bentar doang kok, 2 menit aja. Screenshot cepat kok. Oke. Biasanya nih gaya UX ID tuh kayak gini nih, ngilang tangannya. Wakanda. Wakanda. Wakanda kan. Event UX ID tuh tangannya gini nih. Yuk, Mbak Dia mungkin bisa bantu. Oke ya. Benar. Ntar aku screenshotin ya. Oke, Mbak Dia yang capture ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah Mbak Dia? Udah. Oke, terima kasih banget buat teman-teman Design Jam, teman-teman semua juga peserta Design Jam. Kapan-kapan mungkin kita bakal kolaborasi lagi. Yo. Oke, siap. Thank you. Kalau dari semua. UXID Probolinggo, kita pamit undur diri ya. Ya, siap. Thank you. Thank you everyone. Thank you all. Thank you.